kembali lagi di channel aku. Aliran-aliran filsafat pendidikan klasik dan modern. Aliran filsafat klasik. Esensialisme. Esensialisme merupakan aliran filsafat pendidikan tradisional yang memandang nilai-nilai yang jelas dan tahan lama, sehingga menimbulkan kestabilan dan arah yang jelas. Nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya dan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur. Aliran esensialisme berkaitan dengan pendidikan, di mana pendidikan akumulatif dan terbukti dapat bertahan lama serta bernilai untuk diketahui semua orang. Aliran filsafat modern. Esensialisme. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri utamanya yang berbeda dengan progresivisme. Perbedaan ini terutama dalam memberikan dasar untuk berpijak mengenai pendidikan yang fleksibel. Esensialisme juga memandang bahwa pendidikan yang berpijak pada dasar pandangan itu mudah goyah dan kurang terarah. Nah, kaitan aliran esensialisme terhadap pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memproses terhadap skeptisisme nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. Pada esensialisme, nilai yang tertanam dalam warisan budaya dan sosial adalah nilai kemanusiaan dengan melalui kerja keras dan susah payah selama beratus tahun, dan terdapat gagasan dan cita-cita yang telah teruji. Aliran perennialisme muncul dipengaruhi oleh filsafat neoskolastik. Aliran perennialisme beranggapan bahwa pendidikan harus didasari oleh nilai-nilai kultur masa lalu. Oleh karena itu, kehidupan modern saat ini banyak menimbulkan krisis dalam banyak bidang. Nah, kaitan aliran perennialisme terhadap pendidikan ialah untuk mengutamakan kedisiplinan sebagai bidang ilmu seperti bahasa, matematika, sejarah, dan ilmu lainnya. Kurikulum pada aliran perennialisme disebut kurikulum pendidikan liberal. Aliran progresivisme. Aliran progresivisme ini sangat erat hubungan dengan liberal, pandangan hidup yang memiliki sifat-sifat seperti fleksibel, toleran, dan lainnya. Aliran progresivisme yaitu suatu filsafat pendidikan berpengaruh di masa abad 20. Nah, kaitan aliran progresivisme terhadap pendidikan ialah bahwa pendidikan merupakan formasi akal pikiran dengan jalan membentuk hubungan dan asosiasi tertentu dari luar, menunjukkan sifat progresif dalam filsafat pendidikan. Aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme sepaham dengan aliran perennialisme dalam hal mengatasi krisis kehidupan modern, dan aliran rekonstruksionisme juga ingin merombak tata susunan lama dan membangun menjadi tata susunan kebudayaan yang baru. Kaitan aliran rekonstruksionisme terhadap pendidikan ialah rekonstruksionisme menghendaki tujuan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik mengenai problematika sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh manusia. Aliran eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menyajikan sikap atau pandangan tentang penekanan kepada eksistensi manusia. Menurut eksistensialisme, kesalahan idealisme terletak pada aspek ini dalam berpikir dan berkesadaran. Aliran ini cenderung kepada penggunaan metode Socrates dalam pembelajaran. Kaitan aliran eksistensialisme terhadap pendidikan ialah yang pertama, aliran ini mengutamakan perorangan atau individu. Yang kedua, aliran filsafat ini memandang individu dalam keadaan tunggal selama hidupnya. Yang ketiga, aliran filsafat ini percaya akan kemampuan ilmu untuk memecahkan semua persoalan, dan aliran ini tidak membatasi peserta didik dengan buku-buku yang ditetapkan saja. Aliran filsafat pendidikan dan implementasi dalam perkembangan kurikulum pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat merupakan ilmu tentang seluruh fenomena kehidupan serta memikirkan manusia baik secara kritis yang dijabarkan dalam konsep yang lebih mendasar.
aliran-aliran filsafat pendidikan dan implementasi dalam perkembangan kurikulum pendidikan. Yang pertama ialah aliran progresivisme. Di dalam dunia pendidikan, progresivisme telah memberikan aliran yang besar. Aliran ini telah meletakkan dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada peserta didik. Peserta didik diberikan kebebasan secara baik-baik. Yang kedua, aliran konstruktivisme. Teori ini berpandangan bahwa pada proses belajar, siswa yang harus mendapatkan penekanan ialah siswa yang harus aktif dalam pengembangan pengetahuan. Satu prinsip dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum pendidikan yaitu berdasarkan pada potensi, pengembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi dalam dirinya. Yang ketiga ialah aliran humanistik. Tingkah laku manusia lebih ditentukan dan dikontrol oleh kekuatan psikologis, naluri irasional yang sudah ada sejak lahir ke dunia ini. Pendidikan faktor penting yang besar berpengaruhnya terhadap proses belajar dan hasil belajar. Kesimpulannya ialah aliran-aliran filsafat memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk mengkualisasikan potensi tersebut. Aliran tersebut mempengaruhi pendidikan di seluruh dunia, termasuk pendidikan. Aliran filsafat progresivisme, aliran ini menghendaki lembaga pendidikan memiliki model perkembangan kurikulum pendidikan Islam yang bersifat fleksibel, dinamis, tidak kaku, dan tidak terkait. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.